Selamat pagi semuanya. Topik pertemuan kita kali ini adalah membahas tentang metode elimination and choice Basing Reality. Ini adalah metode ketiga setelah metode SAW ya, Simple Additive Weighting dan Weighted Product atau WP. Nah, secara konsep pada dasarnya algoritma atau langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk beberapa metode ini hampir sama ya. Hanya saja di beberapa tahapan beberapa metode menonjolkan kekhasan masing-masing dari metode tersebut gitu. Oke ya, mari kita lihat dulu elektre itu apa ya. Elektre itu seperti apa? Oke, jadi menurut Jenko dan Bemoider bahwa elektre itu adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria dengan menggunakan perbandingan berpasangan dari alternatif-alternatif berdasarkan setiap kriteria yang sesuai. Oke, perlu digarisbawahi di sini ada dua quote ya. Yang pertama adalah bahwa metode ini sifatnya multi-criterion, banyak kriteria. Kemudian yang kedua bahwa metode ini akan melakukan perbandingan perpasangan. Melakukan matrik perbandingan perpasangan. Nah, matrik perbandingan perpasangan itu dia mengacu pada alternatif dan kriteria. Minggu kemarin Ibu sudah jelaskan alternatif itu seperti apa, kemudian kriteria itu seperti apa, dan Ibu harap adik-adik sudah paham ya perbedaannya, sudah bisa membedakan mana yang alternatif dan mana yang kriteria. Alternatif itu disimbolkan dengan huruf A, kemudian kriteria itu disimbolkan dengan huruf C gitu. Oke, kemudian ada beberapa tahapan-tahapan atau algoritma-algoritma dari metode elektre ini. Jadi yang pertama itu adalah melakukan normalisasi matrik keputusan, ya, melakukan normalisasi matrik keputusan di mana simbol normalisasi matrik keputusan adalah huruf R. RIJ itu berarti normalisasi baris 1 kolom sekian, paham ya? RIJ itu artinya normalisasi matrik keputusan baris sekian kolom sekian ya. Nah, rumusnya adalah R sama dengan XIJ per sigma akar dari sigma XI kuadrat ya. XIJ itu adalah nilai dari kriteria pada posisi baris pertama kolom sekian per penjumlahan dari akar dari penjumlahan nilai dari kriteria baris sekian kolom sekian kuadrat, paham ya? Jadi ada R ya, R11, R12, 13, 14 itu adalah maksudnya itu adalah posisi letaknya, bahwa normalisasi nilai dari normalisasi matrik keputusan itu R11 berarti berada di baris 1 kolom 1, R12 berarti baris 1 kolom 2 gitu. Karena ingat tadi bahwa matrik itu terbentuk dari baris dan kolom, bahwa matrik itu terbentuk dari baris dan kolom. Itulah algoritma yang pertama. Kemudian algoritma yang kedua adalah menentukan pembobotan pada matrik yang telah dinormalisasi. Ingat, menentukan pembobotan. Jadi pembobotan itu disimbolkan dengan huruf V ya. Rumusnya adalah V sama dengan R dikali W. R itu adalah matrik ternormalisasi tadi, kemudian W itu adalah bobot. Paham ya? Bobot. Jadi V sama dengan R dikali W. Nah, angka yang ketiga adalah menentukan himpunan concordance dan discordance index. Nah, ini masing-masing punya rumusnya ya. Ada concordance, kemudian ada discordance index. Oke ya. Concordance itu disimbolkan dengan huruf C. CKL itu adalah posisi nilai concordance pada baris tertentu, kolom tertentu ya. Jika nilai dari pembobotan pada posisi sekian, kolom sekian besar sama dengan nilai pembobotan berikutnya pada baris sekian, kolom sekian, maka untuk nilai J-nya itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Maka nilainya itu diinputkan gitu, diperlihatkan gitu ya. Nanti kita lihat ya hasilnya seperti apa. Kemudian jika dia disordant itu simbolnya adalah D.
DKL disorden posisi sekian, baris sekian, kolom sekian jika nilai V nilai pembobotan pada baris sekian kolom sekian kecil dari pembobotan baris sekian kolom sekian, maka nilainya adalah 1, 2, 3 ya. Yang tidak muncul di coordinates maka akan muncul di disordant atau sebaliknya. Itu dia. Paham ya? Kemudian yang keempat adalah menghitung matriks concordance untuk menentukan nilai-nilai dari elemen. Nah, matriks concordance itu disimbolkan dengan huruf C, CKL. Rumusnya adalah sigma dari W. W ini adalah pembobotan bobot ya. Bobotnya berapa? Jika bobotnya itu ada 4, maka ini adalah penjumlahan dari W1, W2, W3, W4 dan seterusnya. Jadi CKL posisi concordance dari baris dan kolom sekian sama dengan penjumlahan dari semua bobot. Bobotnya berapa? Tadi misalnya kalau bobotnya ada 4 berarti W1 ditambah W2, W3 sampai W4. Oke, kemudian untuk matriks disordant rumusnya adalah DKL disordant dengan posisi sekian, baris sekian, kolom sekian, max posisi pembobotan baris sekian kolom sekian dikurang posisi pembobotan baris sekian kurang sekian per nilai max pembobotan baris sekian kurang sekian kolom sekian dikurang pembobotan baris sekian kolom sekian gitu. Itu rumus dari matriks disordance. Kemudian langkah selanjutnya adalah menghitung matriks dominan concordance ya. Matriks dominan concordance itu dengan menggunakan nilai threshold. Jadi kita cari dulu nilai thresholdnya. Jadi matriks dominan concordance itu dimulai dengan mencari nilai threshold. Nah, nilai threshold itu disimbolkan dengan C ya, C sama dengan sigma dari sigma dari nilai concordance pada baris sekian kolom sekian per M dikali M dikurang 1, berarti jumlah dari nilai concordance tadi ya 16, 11, kemudian dibagi sebanyak alternatif. Jadi M itu berapa alternatifnya? Kalau alternatifnya 4 maka M nya juga 4 gitu. Oke. Kemudian langkah yang keenam adalah nah ini juga perlu diperhatikan bahwa jika nilai concordance-nya itu besar dari threshold, besar sama dari threshold, maka nilainya 1 nanti. Tapi jika nilainya kecil, nilai concordance itu kecil dari threshold, maka nilainya 0 gitu. Nah, kalau matriks dominance disordant berarti hasil dari disordant baris dan kolom tadi dibagi M dikurang 1. Ini adalah alternatifnya ya. Kalau alternatifnya 4 maka dibagi 4 juga gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah ini untuk matriks dari disordant juga seperti itu ya. Jika dia DKL-nya itu besar sama dengan dari nilai threshold D, maka nilainya 1. Kalau dia kecil dari threshold D, maka nilainya adalah 0. D itu disordance ya. Kalau C tadi itu concordance gitu. Oke. Nah, baru setelah itu kita akan lakukan aggregate dominance matrix. Nah, aggregate dominance matrix. Setelah itu baru kita lakukan penentuan nilai 0 ya, mencari alternatif yang terbaik di antara 4 alternatif ya. Gitu ya. Nah, kita bisa lakukan di sini perkalian hasil normalisasi dan bobot. Nah, kemudian nilai akhirnya kita dapatkan dari penjumlahan dari tiap baris. Nah, setelah itu kita lakukan eliminasi alternatif yang less favorable ya. Nah, matriks E memberikan urutan pilihan dari setiap alternatif. Nah, ini konsepnya, ini teoritisnya nih. Jika matriks E memberikan urutan pilihan dari setiap alternatif, maka alternatif A merupakan alternatif yang lebih baik daripada A. Oke ya, namun karena nilai tiap baris pada langkah 2 dijumlahkan, maka nilai paling tinggi adalah alternatif yang terbaik. Nah, itu konsepnya. Paham ya? Nah, kita coba ke studi kasus. Oke, kita coba studi kasusnya menggunakan metode elektrik ya. Pemerintah Kota Pekanbaru mengadakan pemilihan kecamatan berprestasi
Di sini ada 4 kandidat kecamatan yang menjadi nominasi. Nah, ini kita anggap sebagai alternatif. Jadi ada 4A, A4 ya, A1, A2, A3, A4 yang dijadikan sebagai alternatif. Berarti Kecamatan Malpoyan Damai, Sail, Rumbai, dan Rumbai Pesisir itu adalah alternatif dari Kecamatan berprestasi tadi, kandidat dari Kecamatan berprestasi tadi. Kemudian untuk menentukan menentukan siapa yang terpilih, maka kriteria pemilihan itu berdasarkan 4 kriteria yang sudah ditentukan. Jadi ada C, kriteria dilambangkan dengan C, berarti ada 4 di situ. Yang pertama adalah C1, banyak prestasi yang diperoleh dari setiap kecamatan. C2, tingkat perkembangan daerahnya seperti apa. C3, tingkat kesejahteraan masyarakat. C4, banyak program atau kegiatan di masyarakat itu. Oke. Baik, kita coba ya untuk menyelesaikan. Nah, langkah yang pertama adalah kita harus membuat rating kecocokan dulu. Ya, ini sama dengan SAW dan WP ya. WP hampir sama di sini, bahwa rating kecocokan itu berdasarkan alternatif. Ini alternatif, kemudian membandingkan kriteria juga. Oke ya, karena kita tadi punya 4 alternatif dan 4 kriteria. Maka kita lakukan dulu rating kecocokan di situ. Paham ya? Nilai-nilai ini, value-value yang ada di sini diambil dari hasil penilaian masing-masing kecamatan. Ini kecamatan pertama, kecamatan kedua, kecamatan ketiga, kecamatan keempat. Kriteria 1 di kecamatan pertama dapat nilai berapa? Nah, di sini penilaiannya itu berdasarkan skala. Jadi skala 5 ini. Berarti nilai 5 itu adalah sangat memuaskan. Bisa saja sangat memuaskan itu ya. Skala 5 ya, 1 sampai 5 ranknya gitu. Jadi penentuan nilai 5, 5, 4 itu tergantung pada penilaian kriteria. Hasil penilaian dari setiap kecamatan berdasarkan kriteria masing-masing gitu. Nah, ini nilai yang didapat. Oke, ini namanya rating kecocokan. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan bobot preferensi. Ingat, bobot itu sebanyak kriteria ya. Kalau kriterianya 4, maka bobotnya juga 4. Ada 3, 4, 4, 5. Nah, ini bobot ini siapa yang menentukan? Kemarin sudah Ibu jelaskan ya, sama dengan SAW dan WP kemarin. Bobot itu ditentukan oleh si decision maker atau tempat di mana kita membangun sistem ini gitu. Karena bisnis proses atau standar penilaian itu mereka yang tahu gitu ya. Berapa bobot yang mau diberikan itu mereka yang tahu, bukan kita yang menentukan ya. Gitu. Berarti bobot untuk kriteria 1 itu dinilai 3, bobot untuk kriteria 2 itu dinilai 4, bobot untuk kriteria ketiga dinilai 4, bobot untuk kriteria keempat dinilai 5 gitu. Nah, ini di sini kita lihat bahwa kemudian dari rating kecocokan tadi kita buat matrik keputusan. Jadi matrik keputusannya itu adalah matrik ingat, matrik tadi terbentuk dari apa? Baris dan kolom. Berarti baris yang terbentuk itu adalah 4, kemudian kolom yang terbentuk itu adalah 4. Kenapa 4 baris? Karena alternatifnya adalah 4. Kemudian kenapa 4 kolom? Karena kriterianya juga 4. Jadi nilai ini diambil dari ini ya. Nah, ini. Nilai ini. 554, 5454, 5454, 555. Oke ya, ini dia ya nilainya. Gitu. Oke. Kemudian langkah penyelesaian yang pertama, jadi setelah membuat rating kecocokan ini ya, kita sudah dapatkan matriknya. Langkah pertama penyelesaian, kita akan mengacu ke algoritma yang ada di metode elektrik. Yang pertama, dari rating kecocokan atau matrik keputusan tadi, kita lakukan normalisasi. Tadi kan ini matrik keputusan ya. Matrik keputusan ya 5555, 5445, 5555, 4445 itu matrik keputusan. Diambil dari hasil penilaian alternatif dan kriteria. Dari hasil ini kita akan mengacu ke algoritma yang ada di metode elektrik. Algoritma yang pertama adalah melakukan normalisasi matrik keputusan. Paham ya? Rumusnya adalah RIJ sama dengan XIJ per akar dari penyumbahan nilai yang ada di kriteria IJ kuadrat gitu. Berarti kita akan cari normalisasi untuk nilai pada baris pertama kolom pertama. Kita akan mencari normalisasi nilai dari baris pertama kolom kedua. Berarti ini kita akan mencari normalisasi untuk
angka 5 ini, baris pertama kolom 5, ini yang disebut dengan XIJ itu ya. Ini XIJ. XIJ itu nilai X pada posisi baris sekian, kolom sekian. Kalau ini berarti baris pertama, kolom pertama gitu. Paham ya? Ini baris kedua, kolom pertama. Ini baris ketiga, kolom pertama. Ini baris keempat, kolom pertama gitu. Paham ya? Nah, kita cari nilai R-nya, kemudian cara mencarinya seperti ini. Coba kita lihat di sini. Kita lihat cara mencarinya. Ada nilai R11 dulu ya. Berarti posisi ini kita mau mencari R11. Berarti nilai 5 ini. Normalisasi dari 5 itu berapa? Lihat kursor Ibu. Normalisasi dari angka 5 ini, angka 5 ini berada di posisi 11. Berarti R11. Berarti kita lihat di sini normalisasinya adalah 5 per 5 kuadrat 5 kuadrat. Ingat ya, sigma itu penjumlahan ya. Jadi akar 5. Jadi kita posisinya di sini dulu, 5 per akar dari 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat ditambah 5 kuadrat gitu. Paham ya? Nah, R12 juga seperti itu. Berarti R12 ini ya, baris pertama kolom kedua. Ini berarti ini ya. Berarti kita buat 5 per 5 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 4 kuadrat ditambah 5 kuadrat. Akar ya. Gitu. Berarti dapat 5 per 9,0533. Ini dia. Ini. Nah, hasilnya adalah 0,552. Nah, lakukan untuk semua R. Ya, ini ada R11, R12, R12, 13, 14 sampai R44. Lakukan normalisasi. Nanti hasilnya adalah seperti ini. Hasilnya seperti ini. Ini adalah hasil dari normalisasi tadi. Ingat tadi ini hasilnya apa? Ini tadi 5 ya. Sekarang setelah dilakukan normalisasi materi keputusan hasilnya seperti ini. Paham ya? Gitu. Nah, kita sekarang sudah berada di posisi normalisasi materi keputusan. Kemudian langkah yang kedua adalah menentukan pembobotan pada matrik yang telah dinormalisasi. Nah, pembobotan itu disimbolkan dalam huruf V. Rumusnya adalah nilai R yang sudah kita cari ini. Ini berarti nilai ini ya. Kemudian kita kalikan dengan bobot. Gitu. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Ingat tadi nilai V itu diambil dari R dikali W. R dikali W. Ini W. R dikali W. Ingat ya. Coba lihat kursor Ibu. Perhatikan. Berarti 0,5 dikali 3. Dapat ini. Lihat pergerakan kursor Ibu ya. 0,522 dikali 4. Dapat ini. 0,5 dikali 4. Dapat ini. 0,46 dikali 5. Dapat ini. Paham ya? Yang kedua 0,5 ya. Coba Ibu lihat dulu. Kita set pointer optionnya bisa nggak? Berarti dari sini. Ini dari sini ya. Ini kita cari ke sini ya berarti. Oke. Wow, nggak bisa. Karena pegang kamera sendiri. Nggak bisa jadinya berjalan sendiri. Oke. Jadi ingat, lihat di sini nih. Di sini ini ya dikali dengan 3. Ini berarti 0,5 dikali dengan 4. Ya, hasilnya di sini ya. Ini hasilnya. Kemudian 0,5 dikali dengan 4. 0,46 dikali dengan 2,3. Ini juga seperti itu. 0,5 dikali dengan 3. 0,44 dikali dengan 4. 0,5 dikali dengan 4. 0,46 dikali dengan 5. Udah, berarti nilai V kita udah dapat. Paham ya? Nilai V kita udah dapat di situ. Oke, langkah yang ketiga, algoritma yang ketiga adalah menentukan himpunan concordance dan dissonance index. Jadi satu-satu dulu kita selesaikan concordance dulu.
Concordance dulu ya. Rumusnya disimbolkan dengan CKL. C adalah concordance, baris sekian kolom sekian. Jika nilai pembobotan pada baris sekian kolom sekian besar sama dengan pembobotan baris sekian kolom sekian, maka nilainya 1, 2, 3. Ya. Concordance. Coba kita cari ya concordance-nya. Oke, perhatikan. Ini nanti ya hasilnya. Coba kita lihat di sini. Jika dia, ingat tadi jika V posisi pembobotannya itu besar sama, maka nilainya ditampilkan ya. Nilai 1, 2, 3. 1, 2, 3 itu nilai banyaknya kriterianya tadi. Karena kita punya 4 kriteria, berarti 1, 2, 3, 4. Itu yang akan ditampilkan. Coba kita lihat di sini. Ini dia. Ini dia berdasarkan nilai V tadi ya. Nilai V kita tadi. Oke, di sebelah ini diabaikan saja ya. Ini nanti untuk disordance. Jadi ini nggak berpengaruh sama sekali. Gitu. Jadi coba kita perhatikan. Ini FKJ tadi ya. Nih. FKJ besar sama dengan FIJ. Berarti baris, jadi kita mau membandingkan ini ya. Ini kursor ibu lihat. Baris ini, baris pertama dengan baris kedua. Oke. FKJ besar sama dengan FIJ. Oke ya. VKJ besar sama dengan VIJ. Gitu. Ini untuk kolom pertama atau C1, ini untuk C2. Ini untuk C3, ini untuk C4. Jadi kita buat cari CKL-nya dulu. Kita cari CKL-nya dulu, C1-nya ya. Coba perhatikan di sini. 1,5 dengan 1,5. Ingat tadi ketika VKJ besar sama dengan VIJ. VKJ besar sama ya berarti ya. Maka tampilkan huruf 1-nya. Karena dia berada di kriteria 1, berarti 1. Besar samakah? Baris pertama dengan kedua besar samakah? Besar yang pertama kan ya. FKJ-nya, VKJ-nya lebih besar kan ya. Maka tampilkan 2. Ini baris pertama dengan kedua VKJ besar sama. Berarti sama dengan sama besar dua-duanya. Maka tampilkan kolom ketiga, kriteria ketiga. Kemudian baris ini baris pertama dengan baris kedua pada kolom keempat, pada kriteria keempat. VKJ sama dengan VIJ sama ya, berarti kita munculkan nilai 4. Itu maksudnya adalah kriteria keempat, artinya 1. Jadi untuk C nilai koordinasi dari posisi baris pertama dibandingkan dengan posisi baris kedua, nilai yang ditampilkan itu adalah 1, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 4. Coba kita lihat di sini hasilnya. Ini dia. Berarti posisi baris pertama kolom kedua. Jadi baris pertama dibandingkan dengan baris kedua. Maka tampil di situ C1, kriteria kedua, kriteria ketiga, kriteria keempat. Coba kita cek lagi. Baris pertama dengan ketiga. Jadi perbandingannya itu semuanya ya, berarti kita bandingkan baris pertama dengan kedua, baris pertama dengan ketiga, baris pertama dengan keempat. Oke ya, baris kedua dengan ketiga. Ya, baris kedua dengan keempat. Kemudian baris ketiga dengan 1, baris ketiga dengan 2, baris ketiga dengan 4 gitu. Paham ya? Nanti baris keempat dengan 1, baris kedua dengan 2, baris keempat dengan 3, seperti itu. Oke. Nah, coba kita ibu mau membandingkan baris ketiga ini ya. Posisi baris ketiga dengan baris keempat. Posisi baris ketiga dengan keempat. Coba kita lihat. VKJ untuk kolom pertama ya, untuk kriteria pertama. VKJ dengan VIJ, mana yang besar? Besar sama ya. Maka kalau ketika dia besar sama, maka munculkan. Berarti muncul huruf 1. Berarti kriteria 1 muncul. Kemudian yang kedua 1,7 kecilkah, besar atau samakah atau kecilkah? Ternyata dia kecil. Maka dia tidak dimunculkan. Paham ya? Kriteria 2 tidak dimunculkan. Paham? Ingat tadi ini muncul ya, 1 muncul, kriteria 2 tidak muncul. Kemudian selanjutnya kriteria yang ketiga, baris ketiga, baris keempat dibandingkan, apakah dia sama? Iya, kalau dia sama atau besar maka dimunculkan lagi. Oke ya.
Kemudian 2,3 dengan 2,9, ternyata dia kecil. Kalau dia kecil maka dia tidak dimunculkan untuk koordensnya. Maka untuk baris 3 ke 4 yang muncul itu adalah C1, kemudian C3. Coba kita cek di sini. C1, kemudian C3. Coba kita lihat ya. Kita lihat hasilnya 34. Nah, ini dia. 34 ini dia. 13 ya. Nah, kenapa? Karena 2 dan 4 itu dia kecil sama. Kalau kecil sama berarti disordens, bukan C-ordens, bukan co-ordens ya, bukan C34, tapi nanti D34 ya. Berarti nanti D34 kita apa? Yang tidak ada muncul di sini. Berarti mudah saja nanti untuk C12 ya. Kalau D12 berarti 0. Kalau D13 berarti 0 di sini. Karena nilainya muncul semua. Semua 4 kriteria muncul. Kalau misalnya 14, 123 sudah muncul, berarti D14 disorden 14 yang muncul hanya nilai 4 saja. Untuk koordens 21 baris kedua kolom ke-1 itu kan 134 ya, yang muncul 134, maka disordensnya nanti hanya 3 saja, 2 saja yang muncul, karena 134 sudah muncul di koordens. Paham ya? Itu kalau mau cepet, mau jalan pintasnya gitu. Paham ya? Oke. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Langkah selanjutnya kita sudah dapat ya himpunan konkordensnya seperti apa, sudah dapat. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari nilai disordens. Seperti tadi. Coba kita buktikan ya. D12 berarti disordens baris pertama kolom kedua. Kenapa kosong? Karena di C12 konkordens 12-nya sudah muncul kriteria 1, 2, 3, 4. Coba kita cek lagi di sini. Kenapa muncul angka 4 saja di D14 di disorden baris pertama kolom 4? Karena di C14 sudah muncul angka 1, 2, 3. Coba kita cek. Di kolom berapa tadi? Di 14 di konkordens 14. Nah dia. Konkordens 14 sudah muncul angka atau kriteria untuk kriteria 1, 2, dan 3 gitu. Oke ya. Oke. Nah, kalau nilai disordernya sudah dapat, maka langkah selanjutnya adalah kita melakukan menghitung matriks konkordens. Matriks konkordens itu disimbolkan dengan huruf apa? Huruf C. Ini adalah posisi baris dan kolom. Rumusnya adalah penjumlahan dari semua W. W kita berapa? W kita sebanyak kriteria. Tadi di soal W kita itu ada 4, maka penjumlahan dari W1 ditambah W2 ditambah W3 ditambah W4 gitu. Oke. Nah, ini dia. Berarti CKL itu berarti posisi konkordens untuk baris pertama kolom kedua. W1 berapa? Tadi konkordens 1, 2 itu muncul 1, 2, 3 C ya. Kita berarti posisinya ke mengacunya ke sini lagi C. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti kita munculkanlah bobot dari C1, C2, C3, C4. Paham ya? Kalau misalnya ini saja 1, 3, maka yang bobot yang muncul itu hanya di posisi kriteria 1 dan 3 saja. Coba kita buktikan. Ini 1, 2, 3, 4, maka semua bobot yang ada di kriteria 1, 2, 3, 4 muncul. Untuk C1, 2 ya. Coba di sini berarti W1, W2, W3, W4. Bobot 1, bobot 2, bobot 3, bobot 4. Bobotnya tadi berapa? 3 ditambah 4 tambah 4 tambah 5 sama dengan 16. Oke, coba kita buktikan yang kedua. Kita buktikan yang C24 ini. Ya, yang muncul hanya kriteria untuk bobot untuk kriteria pertama dengan ketiga, 1 dengan 3 saja. Berapa tadi? 1 dengan 3 ya, C24 ya. C24. Berarti kita cek di sini. Nah, ini. C24 yang muncul itu hanya kriteria 1 dengan 3 saja. Kriteria 1 berapa? 3. Kriteria 3 berapa? 4, berarti 7. Nah, lakukan semuanya. Ya. Sampai ke C43 tadi. Paham ya? Gitu. Nah, ini mengacu ke sini tadi ya. Ini dia, mengacu ke sini tadi, mengacu ke bagian ini tadi, hasil dari himpunan konkordens yang sudah kita cari tadi. Oke,
Langkah selanjutnya baru kita buat matrik konkordensnya. Jadi matrik konkordensnya itu membentuk seperti ini. 16, kemudian 16 itu dari sini ya. 16, 16, 11, 12, 16. Kursor Ibu lihat. 7, 12, 16, 7, 16, 16, 16. Nah, hasil dari ini kita buat dalam bentuk matriks gitu. Dalam bentuk matriks seperti ini. Oke ya. Nah, kalau konkordans sudah selesai, maka selanjutnya kita akan melakukan matrik disordans. Matrik disordans ini rumusnya adalah DKL max posisi pembobotan dari baris sekian kolom sekian dikurang posisi pembobotan dari baris sekian kolom sekian per max pembobotan nilai pembobotan dari baris sekian kolom sekian dikurang pembobotan baris sekian di kolom sekian. Oke. Ini dia. Oke, rumusnya ini ya. Coba kita perhatikan. Nilai D12. D12. D itu disordans ya. Disordans posisi baris pertama kolom kedua. Posisi baris pertama kolom kedua. Ya. Coba kita lihat dulu. Posisi baris pertama kolom kedua. Oke, kita lihat. Posisi baris pertama kolom kedua disordans ya. Ini dia. Ini dia ya. 1,5. Ini dia nanti ini. Ini disordernya. Ibu pindahkan ke sini disordernya biar mudah. Jadi kita mau mencari posisi D12 disorder ini. Yang pertama ini, posisi baris pertama kedua disordernya berapa? Coba kita lihat di sini. Coba kita lihat dulu. Nilai maksimum nilai baris pertama dibandingkan dengan kolom kedua 1,5 dikurang 1,5. Paham ya? Berarti dia besar sama ya. Ini oke, sama, nggak ada yang berbeda. Kemudian 2,2 1,7. Oke, kita ambil di sini 2,2 1,7. Oke. Kemudian 2 dikurang 2. Ini 2 dikurang 2. Kemudian 2,3 dikurang 2,3. Ini ya, 2,3 dikurang 2,3. Karena dia sama, tidak ada yang kecil dari di situ, maka max-nya sama dengan 0. Nilai maksimum yang tertinggi itu adalah 0. Paham ya? 0. Berarti kita ambil di sini max 0 per, coba max 0. 0 itu didapat dari 1,5 dikurang 1,5. Dapatnya berapa? Lihat kursor Ibu. 0. Oke ya. Kemudian 2,20 dikurang 1,7. Dapatnya ini. Oke, kemudian 2 kurang 2. 2 kurang 2. Dapatnya ini 0 juga. Kemudian 2,3 dikurang 2,3 dapatnya 0. Kemudian kita cari di sini karena max 0, maka di sini 0. Kemudian kita cari max-nya berapa di sini. Ini kan satu-satunya nilai ya, pasti dia paling besar berarti nilainya 0. Kemudian yang kedua per max 0, kemudian 0,44, kemudian 0, 0. Ada 4 nilai di situ. Yang paling besar berapa? 0,4417. Berarti di sini 0 per 0,4417. Hasilnya tetap 0 ya. Oke. Hasilnya 0. Kemudian kita coba baris pertama kolom ketiga. Atau yang beda, baris pertama kolom keempat. Coba. Ini berarti baris pertama kita bandingkan dengan kolom keempat, baris keempat. Baris pertama ini sama ya, berarti deal. Belum berarti ya. Kemudian ini sama, 2,2 dengan 2,2 sama. 2,2 dengan 2 sama. Yang berbeda itu apa? Ini 2,3 dengan 2,9 karena dia kecil. Jadi kalau misalnya dia besar atau sama dengan, maka itu tidak dianggap sebagai hitungan. Nah, tapi ketika dia kecil, maka dia masuk ke hitungan disordans. 2,3 kecil ternyata dari 2,9. Ya, maka kita buat di sini. 2,3 kecil dari 2,9. Kemudian nilai max-nya kita ambil di sini perbandingannya 1 dengan 4. 1,5 dikurang 1,9.
Ini dia. Ini ya, kursor ibu lihat. Kemudian yang kedua, 2,2 dikurang 2,2. Berarti sama ya, sama-sama besar ya. Lihat kursor ibu. 2,2 dikurang 2,2. Yang ketiga, baris 1 di kolom 4. 2 kurang 2 sama posisinya. Berarti 0. Nah, ini 2,3 dikurang 2,9. Ini dia. Ini ya. Ini posisinya, lihat di sini. Oke, kemudian kita lihat di sini. Berapa max 2,3 dikurang 2,9 berapa? Hasilnya adalah 0,582 ya. 5852 ya. Kemudian di sini kita coba 1,5 dikurang 1,55 dapatnya 0. Kemudian di sini 2,286 dikurang 20,286 hasilnya juga 0. 2 kurang 2 hasilnya juga 0. Kemudian 2,3408 dikurang 2,9 hasilnya 0,54. Jadi yang terbesar di sini apa? Nilai max-nya berapa? 0,58 ya. Di atas juga karena dia satu-satunya berarti pasti dia yang paling besar, 0,58 juga. 0,58 dibagi 0,58 hasilnya 1. Paham ya? Lakukan cari semua disorden seperti ini. Ya, seperti proses yang di samping kanan ini. Oke. Jika sudah dapat, maka hasil matrik kita nanti ini yang akan disalin. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Jadi 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 1, 1, 0. Kita lihat ya. Matrik disorden kita berarti matrik disorden kita, ini dia matrik disorden kita. Ya. Mana dia? 0, 0, 1. Jadi dari hasil tadi ya 1, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0, 0 gitu. Oke, setelah itu baru kita lakukan matrik dominan concordance dengan mencari nilai thresholdnya. Nilai thresholdnya C dulu, concordance threshold C. Threshold dari C itu adalah concordance ya. Simbolnya C, ini nanti jumlahnya sebanyak alternatifnya berapa. Kalau alternatifnya 4 berarti 4 dikali 4 dikurang 1. Nah, ini hasil dari matrik tadi. Matrik yang mana? Matrik concordance. Jadi fokusnya concordance dulu karena threshold yang dicari adalah threshold C. C itu adalah concordance. Maka kita fokusnya ke sini. Ini ya 16, 16, 11 matrik concordance tadi. Gitu. Oke, berarti dijumlahkan saja karena dia sigma. Sigma itu penjumlahan berarti. Oke, penjumlahan dari matrik concordance-nya tadi. Oke ya, 16, 16, 11, 12, 16 ya, per jumlah alternatifnya 4, berarti 4 dikurang 1, 3. Berarti 4 dikali 3 dapat 12 ya. Berarti 161 per 12 dapatlah nilai threshold untuk matrik concordance-nya sebesar 13,41. 13,41. Nah, dia akan bernilai 1 jika concordance-nya itu ya lebih besar dari nilai threshold C, dan dia akan bernilai 0 jika nilai concordance-nya itu bernilai kecil dari nilai threshold. Paham ya? Nanti adik-adik sudah lihat. Coba nilai threshold-nya 13,41. Concordance-nya berapa? Concordance-nya tadi berapa? Concordance-nya itu 16, 16, 11. 16 itu coba kita lihat apakah 16 itu besar dari 13. Tadi thresholdnya berapa? 13 ya. 13,41. Ingat, kalau CKL-nya itu besar sama, 16 besar sama dengan 13, ya besar ya, maka nilainya 1. Itu kita buat di sini. Matrik dominan concordance-nya 1. Yang kedua juga 16 nilainya. Apakah nilai 16 besar sama dengan nilai threshold? Nilai threshold kita tadi berapa? 13,42 ya. Maka nilainya juga 1. Kemudian 16, 16, ini 11. 11 yang ketiga 11. Apakah 11 besar dari 13,41? Ternyata dia kecil. 11 itu besar atau sama atau kecil? Ternyata 11 itu nilai concordance itu lebih kecil dari nilai threshold C. Kalau dia kecil, concordance lebih kecil dari threshold, maka nilainya 0. Maka itu kenapa dia 0. Paham ya? Baik, kita sudah dapatkan matrik dominan concordance-nya ya. Matrik dominan concordance tadi jika
nilai dari concordance baris sekian kolom sekian besar sama dengan C atau nilai threshold C, maka bernilai 1. Ini ya, kita sudah dapatkan tadi. Kalau misalnya nilai concordance baris sekian kolom sekian kecil dari nilai threshold, maka nilainya 0. Oke, kita dapatkan hasilnya di sini sudah. Ini namanya adalah matrik dominan concordance. Matrik dominans concordance, simbolnya F ya. Simbolnya adalah F. Matrik dominan concordance. Nah, selanjutnya kita fokus ke disordance ya. Untuk disordance sama dengan tadi. Simbolnya adalah D. D sama dengan jumlah dari disordance, penjumlahan dari disordance, hasil dari matrik disordance tadi per jumlah alternatif dikali jumlah alternatif dikurang 1. Jadi hasil dari ini tadi ya. Hasil dari ini matrik disordance tadi ini 0 0 1 1 0 1 1 1 1 itu dijumlahkan semua. Nah, ini ya. Kita jumlahkan 0 ditambah 0 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 0 per M dikali M dikurang 1. 4 dikali 4 dikurang 1. Dapatlah 5 per 12 atau 0,41. Paham ya? Nah, nanti ini kita bandingkan. Jadi ini adalah nilai threshold D. Ini adalah nilai threshold untuk D. Nilai threshold D atau threshold disordance. Disordance ya. Disordance. Oke, coba kita lihat nilai disordance-nya, kita bandingkan nanti DKL dengan disordance. Jadi rumusnya adalah nilai G. Jadi matrik kalau matrik F itu tadi kan matrik concordance ya. Kalau G itu matrik disordance. Jadi G itu diambil dari jika nilai DKL-nya itu disordance pada baris sekian kolom sekian besar sama dengan threshold D. Nilai threshold dari disordance-nya maka nilainya 1. Kalau disordance baris sekian kolom sekian itu kecil nilainya dari D, nilai thresholdnya kecil dari nilai threshold disordance, maka nilainya 0. Nah, sehingga dapat matrik dominan disordance-nya adalah ini. Ingat, simbol dari matrik dominan disordance itu adalah G, sementara simbol dari matrik dominan concordance itu adalah F. Paham ya? Yang satu F untuk concordance, yang satu G untuk disordance. Oke. Nah, ini dari mana datangnya? 0 itu dari mana datangnya? Kita bandingkan lagi. DKL itu berapa? DKL besar sama dengan D. D-nya berapa ini? 041 ya. Threshold D itu 041. Coba kita cari DKL-nya berapa ini? 0 ya. 0. Apakah 0 itu besar dari 13,41? Tidak, dia kecil berarti ya. Karena dia kecil, maka apakah nilai ini yang concordance ya nih. Apakah nilai D-nya itu besar dari nilai threshold D? D-nya tadi berapa? 0. Apakah 0 besar sama dengan nilai disordance-nya berapa? 0,41. Ya, kan dia besar sama maka nilainya 1. Tidak, oke, ralat ya. Coba, apakah nilai DKL itu besar sama dengan D? DKL berapa tadi? 0 ya. Apakah 0 besar dari 0,41? Enggak lah, kecil lah berarti ya. 0 kecil. Karena dia kecil, maka nilainya 0. Jadi 0 apakah kecil dari 0,41? Benar. Maka nilainya 0 di sini. Paham ya? Yang kedua, DKL yang kedua 0, nilainya 0 juga. Apakah 0 itu kecil dari 1? Dari 0,41? 0,4 berapa tadi? 0,41? Iya, jika kecil maka nilainya 0 lagi. Coba kita lihat lagi nilai disordance yang ketiga. 1 ya. Nilai disordance yang ketiga 1. Apakah 1 itu kecil atau besar dari 0,41? Ternyata dia besar. Ingat, kalau dia DKL-nya itu besar dari 0,41, maka nilainya 1. Nilainya 1. Benar kan ya? Nilainya 1 di sini. Oke ya. Kira adik-adik paham? Bu harap adik-adik paham. Jadi di situ nilai F-nya sudah kita tentukan, nilai G-nya juga sudah ditentukan. Maka kita masuk ke langkah yang ke-6, menentukan aggregate dominance matrix. Dominance matrix. Nah, ini rumus dari aggregate itu adalah disimbolkan dengan huruf E. Rumusnya adalah E sama dengan F dikali G. Ini adalah
matrik eh, dominan dari concordance, dan ini adalah matrik dominan dari discordance. Kita kalikan, ini matrik dominan dari concordance atau F, ini adalah matrik dominan dari discordance atau G. Kita kalikan, nah hasilnya 0. Nah ini kan nggak masuk akal ya. Berarti alternatif 1 0, alternatif 2 0, alternatif 3 0, alternatif 4 0. Bagaimana kita mau meranggingkan? Nilainya saja dari 4, rumbai pesisir, marpoyan damai, sail dan sebagainya, itu nilainya 0. Tidak ada yang besar, tidak ada yang paling tinggi. Ya, gimana kita bisa melakukan perangkingan? Nah, jika kasusnya seperti ini, jika adik-adik menemukan kasus seperti ini hasilnya, kita tidak bisa melakukan perangkingan. Paham ya? Kita tidak bisa melakukan perangkingan. Paham? Kenapa? Karena nilainya 0 semua gitu. Tidak ada yang maksimal nilainya di sini. Tidak ada yang bisa jadi ranking 1, ranking 2, ranking 3, ranking 4. Kenapa? Karena semua masing-masing, semua kecamatan 4 kecamatan itu punya nilai yang sama. Maka solusinya kita kembali ke teorinya. Ya, kita kembali ke teorinya gitu. Oke, teorinya apa? Teorinya di sini. Coba kita lihat. Ya, langkah yang ketujuh ini teorinya ya. Lakukan eliminasi alternatif yang less favorable. Less favorable itu mungkin bisa kita bahasakan dengan yang nggak terlihat atau yang nilai penyumbang agregatnya itu kecil, itu buang saja, eliminasi saja. Less favorable, yang tidak terlihat ya udah dibuang aja gitu. Nah, jika matrik E memberikan urutan pilihan dari setiap alternatif, jika E-nya sama dengan 1, maka alternatif, jadi kalau misalnya E-nya itu paling tinggi nilainya, maka itulah yang terbaik. Paham ya? Sementara di kita tadi ada E1, E2, E3, E4. Marpoyan damai, sail, rumbai pesisir, sail, rumbai pesisir. Itu tidak ada satupun yang nilainya tinggi karena semuanya 0, artinya semuanya levelnya sama gitu. Maka jika kondisinya seperti tadi, maka kita kembali ke teori yang kedua. Teori yang kedua apa? Teori yang kedua adalah nilai tiap baris pada langkah 2 itu dijumlahkan, kemudian kita ambil nilai yang paling tinggi, itu yang terbaik. Jadi nilai tiap baris pada langkah 2 itu dijumlahkan, dan nilai yang paling tinggi adalah alternatif terbaik. Tapi biasanya jarang ya yang semuanya 0 dapat. Kasus-kasus kita seperti ini jarang. Kenapa Ibu tampilkan? Karena nanti adik-adik kebingungan, kenapa nilainya 0 Bu? Berarti kita nggak bisa dong ngambil perangkingan yang terbaik karena nilainya sama semua gitu. Paham ya? Jika kondisinya seperti ini yang akan kita lakukan, maka kita akan kembali ke langkah kedua gitu. Lalu kenapa nggak dari langkah kedua saja? Ya karena tadi itu kasusnya jarang-jarang gitu. Tapi ketika ada yang menemukan, kita kembali ke teorinya lagi gitu. Oke ya. Nah coba teorinya kembali ke yang kedua. Kita sudah menemukan ternyata E-nya dari 4 kecamatan ini, kecamatan 1, kecamatan Marpoyan damai, sair, rumbai pesisir, semuanya nilainya 0 sehingga tidak ada yang tertinggi perangkingannya. Maka kita kembali ke teori kedua. Teori kedua ya. Dari langkah kedua tadi, ini langkah kedua ya, pembobotan. Ini langkah hasil dari pembobotan di langkah kedua. Ya. Ini nilai-nilai yang ada di situ. Kemudian kita lakukan saja penyumbahannya. Kita penyumbang biasa saja, 1,5 ditambah 2,2 ditambah 2 ditambah 2,3. Nanti 1,5 tambah 1,7 tambah 2 tambah 2,3. 1,5 1,7 tambah 2, nah, seperti itu. Kita tambahkan di sini. Nah, kita lihat mana yang paling akhir, mana yang paling tinggi. Yang paling tinggi itu adalah A4 ya. 8,6. Artinya yang paling tinggi itu adalah Kecamatan Rumbai Pesisir. Kecamatan Rumbai Pesisir. Jadi dari deretan perangkingan dengan nilai yang paling besar, kecamatan yang terpilih itu adalah kecamatan untuk alternatif A4, yaitu Rumbai Pesisir dengan perolehan angka 8,637, kemudian disusul Kecamatan Marpoyan Damai atau A1, disusul dengan Kecamatan Sail 7,6, kemudian disusul Rumbai ya. Rumbai dengan Sail itu sama ya nilainya gitu. Nah, jika sama, ingat perangkingan itu tergantung pada decision maker mau mengambil yang mana gitu. Apakah yang diambil itu 1 ranking teratas yang pertama, atau 2 ranking teratas, atau 3 ranking teratas, itu nanti itu tinggal lagi keputusan si decision makernya. Kita nggak ikut campur lagi di dalamnya. Karena tugas kita hanya sampai di sini saja.
Tugas dari SPK hanya sampai di sini saja. Nanti tetap ada peran decision maker, apakah mau mengambil perangkingan yang bagian mana gitu. Oke. Nah, namun kalau misalnya kejadiannya itu adalah menggunakan teori yang pertama ini, maka cara penyelesaiannya seperti apa? Artinya kasus yang tadi udah tuntas ya, kita sudah dapatkan kecamatan yang terpilih ya, kecamatan yang direkomendasikan atau kecamatan yang terpilih gitu, kita sudah dapat. Nah sekarang bagaimana kalau di kasus-kasus lain ternyata adik-adik jika hasilnya itu mentok di teori pertama ini, maka cara penyelesaiannya seperti ini. Paham ya? Ini teori pertama ya. Di alternatif pertama ya, ini kita jumlahkan. Di sini ada nilai 1, 0, 1. Jadi hasil dari E tadi ya, 0, 1. Hasil dari E tadi, ini hasil dari E tadi. Hasil kalau kasus-kasus kita kan E-nya 0 semua gitu. Sehingga tidak ada yang bisa dijumlahkan atau dirankingkan. Kenapa? Levelnya sama semua gitu, 0 semua gitu. Sementara jika di kasus lain ya, di kasus ini kita lihat bahwa di A1-nya ada 1, 1. Di C1 ya, berarti ada angka 1, 1 ya. Di baris kedua juga seperti itu, baris ketiga, baris keempat. Maka sesuai dengan teori, hilangkan atau buang atau abaikan ya, less favorable, sesuatu yang kurang terlihat atau jumlahnya sedikit, satunya ya udah dihilangkan saja. Maka A4 ini kita hilangkan. Kenapa? Tidak ada angka 1 di situ. Nah, sekarang kita tinggal membandingkan A1, A2 dan A3. Paham ya? Di A1 itu ada 2, agregatnya ada 2, di A2 itu ada 1, di A3 itu agregatnya ada 3. Mana yang paling tinggi? Berarti A3. Maka A3 lah yang akan menjadi alternatif atau solusi terbaik karena mempunyai nilai yang paling maksimal, diikuti oleh A1, kemudian yang terakhir adalah A2 gitu. Baik, Ibu harap adik-adik paham. Jika ada pertanyaan silakan ditanyakan, insya Allah Ibu akan menjawabnya dengan baik. Minggu depan kita akan coba untuk menyelesaikan studi kasus dengan menggunakan metode Elektra ini.